Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Iya, ini terjadi lagi. Ada sekolah negeri diduga melakukan pemaksaan kepada siswinya untuk pakai kerudung alias jilbab sesuai kemauan sekolah, bukan kemauan siswinya. Kejadiannya di SMA 1 Banguntapan, Bantul, Provinsi Yogyakarta. Ini di Jogja loh. Provinsi penuh dengan budaya adiluhung, daerah orang tua saya sendiri. Jadi pengen mudik saya ini. Ya, dan ini kejadian yang kesekian kalinya di Indonesia. Soal arogansi relasi kuasa antara murid dan guru atau antara sekolah dan siswanya. Kemarin di sosial media, saya memposting soal usulan seragam sekolah dikembalikan seperti sebelum Wahabi menyerang negeri tercinta ini. Iya, ketika nggak ada polemik soal seragam yang berlarut-larut dulu itu ya, nggak ada. Seperti itu nggak ada. Ketika siswa lebih sering berdiskusi soal kegiatan sekolah dan bukan dihakimi atas apa yang mereka pakai. Dan postingan saya itu mendapat ribuan komentar dan sampai mendapatkan impresi sampai 1 juta kali lebih. Bahkan sampai diulas sama Lambe Turah. Kok jadi seperti info gosip ya? Dan tentu saja membuat Kadrun kelojotan. Sosial media saya diserbu oleh Kadrun ya. Ceramah membabi buta kepada saya. Ya, itu biasa. Lalu ditambah dengan kasus yang sedang viral, yaitu dugaan pemaksaan sebuah SMA negeri di Provinsi Yogyakarta yang sampai membuat banyak pihak itu gerah. Ya, memaksakan kehendak soal pakaian tambahan ke murid yang akhirnya membuat drama berkelanjutan. Bahkan jadi lupa soal yang lebih penting, yaitu belajar soal demokrasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nih, yang saya maksud adalah dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah harus demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, juga nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Ini penting nih, nilai kultural serta kemajemukan bangsa. Ya, kasus pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan di Bantul sana masih terus bergulir. Awalnya menyebar informasi soal ada siswi yang dipanggil oleh guru BK, biasa sih. Ada murid dipanggil oleh guru BP atau guru BK itu biasa. Tapi yang ini dipaksa katanya menggunakan jilbab di ruangan guru BK SMA Negeri 1 di Banguntapan, Bantul. Banguntapan, Bantul. Bukan SMA 1 Bantul ya, tapi SMA 1 Negeri Banguntapan, Kabupaten Bantul. Lalu bergulir protes masyarakat waras dan meminta dinas terkait harus menindak tegas oknum guru yang meminta paksa siswi pakai jilbab itu, yang mengakibatkan siswi di SMA 1 Banguntapan ini depresi katanya, sampai mengurung diri di toilet hampir 1 jam. Bahkan Direktur Riset Setara Institut, Pak Halili kalau nggak salah, Halili Hasan, bilang kalau alasan pihak SMA Negeri 1 Banguntapan yang mengklaim pemaksaan mengenakan jilbab itu sebagai tutorial, itu nggak masuk akal. Masa tutorial sampai korban atau si siswi itu kini mengalami depresi dan juga trauma? Ini tutorial apa memaksa beli jilbab? Karena infonya, jilbabnya ada logo SMA 1 Banguntapan. Jangan-jangan ini bisnis ya? Waduh. Ya, Kepala SMA Negeri Banguntapan namanya Agung Istianto itu menampik adanya upaya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan konseling atau BK dan 2 guru lainnya. Ternyata nggak sendiri. Wah, diduga kayak main keroyok nih ya. Sampai segininya ya, guru-guru ini, aduh, hanya untuk memaksa 1 orang murid perempuan pakai kerudung. Keroyokan ya. Jangan-jangan muridnya cowok nih. Kalau cowok ya jangan dipaksa. Nah, menurut si Agung ini, sang kepala sekolah, sebagai sekolah negeri pihaknya tidak pernah memaksa siswa untuk mengenakan jilbab. Mengingat adanya nilai-nilai kebinekaan yang harus dijunjung. Luar biasa ya. Tapi kok sampai kejadian seperti ini dan bikin heboh gini, Pak?
Manis banget ya kata-katanya Bapak Kepala Sekolah ini. Ini belajar dari mana? Masa dari Anies? Ya, Kepala Sekolahnya sudah dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Dinas Pendidikan. Di Dispora ya. Disdikpora DIY kemarin sore. Tapi si Agung ini menampik seluruh tuduhan pada sekolahnya. Dia ngotot, nggak ada kasus pemaksaan, nggak ada lah. Pokoknya si kepala sekolah ini kekeh. Dan makin ngotot, publik tuh makin curiga dong. Kalau sampai terbukti, bisa jadi si Pak Agung kepala sekolah ini bakal pindah rayon nih ke Manokwari nih. Hati-hati Pak kepala sekolah. Ya, kepala sekolah bisa saja mengelak dari semua tuduhan, dan ini memang perlu bukti yang lebih konkret memang, karena kejadiannya di lingkungan sekolah, bahkan di ruang BK. Tapi nih ya, ada yang namanya pendamping siswi, yang juga ketua Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan alias Sarang Lidi Provinsi DIY. Ya mungkin kayak POMG lah zaman-zaman saya dulu, yaitu Bu Yuliani Putri Sunardi, yang bilang kalau ucapan Agung sang kepala sekolah itu adalah bohong. Waduh, makin seru nih ya. Masa kepala sekolah bohong? Bahkan pendamping korban ini menantang untuk membuka rekaman CCTV di ruang BK, yang sekarang lagi diminta sama Ombudsman ya, atau ORI, dan juga Dinas. Jadi Ombudsman ikut turun tangan nih. Dan juga Dinas Pendidikan turun tangan juga, minta supaya rekaman CCTV di ruang BK dibuka. Ini makin seru. Kita buktikan apakah kepala sekolah itu yang bohong dan bisa terancam dibuang dari sekolah itu, atau memang benar tidak terjadi apa-apa di sekolah negeri 1 Banguntapan itu. Meski menurut Yuliani, sejak awal memang Agung sang kepala sekolah ini memang tidak pernah mengaku terkait tuduhan pemaksaan menggunakan jilbab untuk siswi putri. Tapi dari fakta yang terkumpul oleh timnya Bu Yuli ini, bagaimana tidak ada pemaksaan jika nyatanya semua jilbab yang digunakan siswi memiliki logo SMA 1 Banguntapan. Ya Mbak Yuliani, kadang memang kita harus maklum Mbak. Meski sekarang kan sekolah itu gratis ya. Alhamdulillah sekolah itu gratis Mbak Yuliani. Tapi kita harus paham, mobil kan perlu cicilan Mbak. Dan hingga saat ini, siswi yang diduga jadi korban pemaksaan kerudung atau jilbab itu kondisinya mulai berangsur pulih dan tetap dalam pengawasan dan juga pendampingan pihak Bu Yuliani dari Persatuan Orang Tua Murid, dan juga ada atensi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Kota Yogyakarta untuk melakukan semacam pendampingan secara psikologis. Kasus seperti ini bisa akan terjadi terus. Dan sebenarnya kita tahu akar masalahnya berawal dari mana. Coba telusuri. Guru atau kepala sekolah manapun yang melakukan pemaksaan jilbab di sekolah negeri, cek. Coba dicek. Ikutan perkumpulan apa di luar sekolah? Bisa jadi dari situ kita tahu afiliasi ideologinya apakah masih Pancasila. Atau sudah jadi bagian dari oknum-oknum yang sudah jadi panitia penerimaan masuk surga. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik lambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Baksan! Yo, siswi SMA 1 Negeri Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang mengaku dipaksa berhijab oleh guru BK memutuskan pindah sekolah. Itu perkembangannya. Baru saya diupdate tadi. Jadi Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Disdikpora Jogja memfasilitasi siswi tersebut dengan mencarikan sekolah baru kalau dia menginginkan pindah demi kenyamanan belajarnya. Selain itu, Diding menyebutkan pihaknya akan memberikan keleluasaan untuk tetap bersekolah di SMA 1 Banguntapan atau ingin pindah ke sekolah lain. Jadi ribet kan ya? Dan pastinya kalau bertahan di sekolah itu, saya duga siswi yang diduga mendapat perlakuan pemaksaan pakai jilbab ini nggak akan tenang belajar juga. Iya kan? Situasinya pasti berbeda dan nggak akan normal lagi. Nah, dengan viral begini, dia juga pasti nggak nyaman belajar. Jangan-jangan dicurigain kan?
Wah, itu tuh yang bikin sekolah kita viral. Mana tenang belajar begitu. Nah, dan Dinas Pendidikan Provinsi baru bertindak sekarang setelah ada kejadian begini. Ini tidak akan terjadi ya kalau tahun lalu Mahkamah Agung tidak menganulir SKB 3 Menteri yang ketika diluncurkan lantas digugat oleh LSM dari Sumatera Barat. Ketentuan dalam SKB 3 Menteri itu secara prinsip mengatur bahwa peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam serta atribut tanpa kekhususan agama. Artinya tidak boleh dipaksa. Yang wanita pakai kerudung silakan, enggak juga silakan. Itu hak pribadi. Tidak dipaksa. Ya. Ini yang paling penting menurut saya. Poin ini, SKB ini yang paling penting di situ. Atau dengan kata lain ya, hak untuk memakai atribut keagamaan merupakan wilayah individu. Wilayah individu atau individual. Soal pakai atribut keagamaan atau tidak pakai itu adalah masalah hak pribadi. Ini konsep begini ini mereka paham nggak ya? Saya ragu nih. Kadrun mana paham nih? Jadi biar saja dia mau pakai baju adat dari Arab Saudi sekalipun, kalau itu masuk ranah kepercayaan pribadinya, ya biarkan saja. Tapi ketika ia berada di lingkungan sekolah negeri, harus ada yang namanya demokrasi selama masih dalam norma kesopanan. Ya, tahun lalu Mahkamah Agung atau MA yang membatalkan SKB 3 Menteri, ingat ya, SKB 3 Menteri, itu mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ya maksud sekolah negeri. Dari mulai dasar, SD, sampai kemudian menengah, SMP dan SMA. SKB itu mengatur soal itu. Tapi karena digugat oleh sebuah LSM dari Sumatera Barat, Sumatera Barat, dan MA-nya mengabulkan. Akhirnya SKB itu dianulir. Saya termasuk yang mendukung terbitnya SKB 3 Menteri ini karena memang isinya sangat sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Indonesia itu nggak cuma Aceh, Sumatera Barat, dan Banten ya. Masih ada 30 provinsi lebih. SKB 3 Menteri yang mengatur soal seragam siswa, pendidik, dan semua yang ada di sekolah itu, termasuk Pak Kebon sekalian, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh LSM dari Sumatera Barat. Ya konon infonya 3 orang hakim Mahkamah Agung itu, yang 2 memang berasal dari Sumatera Barat. Bisa aja ya. Lalu kenapa saya mendukung SKB 3 Menteri itu? Ya karena hanya berlaku di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Pemda pada jenjang pendidikan dasar, menengah. Dan kebijakan itu menurut saya nilai sudah sangat tepat. Karena peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Sehingga sangat tidak tepat jika di sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah dengan didasarkan pada agama tertentu. Nggak adil, bos. Kadrun mana paham? Ya, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemda sudah seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Karena lingkungan sekolah adalah tempat bertumbuhnya nilai keberagaman. Dan ini yang penting, yang paling penting, sekolah negeri punya peran penting dan juga tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga apa yang kita miliki, dasar negara kita yaitu Pancasila. Pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, serta seluruh tenaga kependidikan dari mulai SD sampai SMA yang diselenggarakan oleh Pemda atau sekolah negeri adalah perwujudan modernisasi beragama dan toleransi atas keberagaman agama. Tadi udah saya sampaikan, ini semua sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan atau Sisdiknas, di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Itu yang penting. Jangan ada lagi pemaksaan di lingkungan sekolah, apalagi sekolah negeri. Coba kalau berani, coba paksa itu anak-anak STM mesin otomotif untuk pakai jilbab. Kan cowok semua, bos. Mau ente dikejar-kejar pakai palu. Ya, mendidik perilaku yang baik kepada anak-anak harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan didasarkan pada kesadaran dirinya.
bukan atas dasar paksaan. Termasuk mendidik mengenakan jilbab atau menutup aurat. Dan hendaknya kesadaran dibangun melalui proses dialog. Memberi pengetahuan. Memberikan kebebasan memutuskan, dan orang dewasa di sekitar si anak ini memberikan contoh atau role model. Jangan main paksa aja. Nah, untuk Pak Nadiem nih ya, SKB 3 Menteri ini telah sesuai dengan HAM dan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Udah sesuai loh. Bisa diupayakan lagi nggak, Pak? Karena ketentuan di SKB itu menjamin bahwa Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam serta atribut dengan kekhususan agama. Jadi kalau sekolahnya sekolah negeri, kalau dasarnya memang dari rumah dia pakai kerudung, nggak boleh dilarang, biarin pakai kerudung. Seragam menyesuaikan. Sebaliknya juga gitu. Kalau ini anak memang tidak memakai, ya hormati, nggak masalah. Jangan dipaksa-paksa, gitu. Untungnya nih, SKB 3 Menteri kan dibatalkan. Untungnya masih ada Permendikbud nomor 30 yang tetap bertahan dan ditolak gugatannya oleh MA. Kalau soal SKB 3 Menteri seragam sekolah, pendapat saya sebaiknya memang diterbitkan lagi atau diupayakanlah, dinaikkanlah. Misalnya jadi bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan presiden. Lindungi anak-anak Indonesia dari gelapnya mata kaum yang katanya sudah dekat dengan surga. Lindungi anak-anak kita dari orang-orang yang hobi mengoreksi moral orang lain, tapi lupa dengan moralnya. Demikian Oposisi 69 FM. Terima kasih, saya Mas Jopre. Salam Bletak! Tarik ke Bambang! Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad, Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.